Wasit VAR trending, reaksi Sintayong jadi sorotan. Garuda Muda perjuangkan tempat ketiga. Timnas Indonesia tetap banjir bonus. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 2-0 pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Dengan formasi 3-4-3, Garuda Muda sejatinya mampu bermain apik dengan menahan gempuran Uzbekistan di babak pertama. Pada babak kedua, pasukan Sintayong bahkan berhasil mencetak gol lewat sontekan Muhammad Ferrari. Sayangnya, gol tersebut dianulir wasit melalui VAR. Sontak hal itu membuat mental Garuda Muda terpecah hingga akhirnya kebobolan 2 buah gol. Kendari demikian, perjuangan Rizky Ridho dan kawan-kawan patut mendapatkan apresiasi lebih lantaran telah menunjukkan perlawanan yang luar biasa. Timnas Indonesia U23 sendiri masih memiliki harapan tampil di Olimpiade Paris 2024 lewat perebutan peringkat tempat ketiga Piala Asia U23. Wasit VAR mendadak trending di sosial media X usai mengeluarkan keputusan kontroversial yang merugikan Timnas Indonesia U23 sebelum membatalkan gol Ferrari di babak kedua. Pada babak pertama setidaknya ada 2 insiden yang terjadi di dekat area kotak penalti Uzbekistan yang membutuhkan pengecekan VAR atau video assistant referee, yakni untuk memutuskan apakah Timnas Indonesia mendapatkan hadiah sepakan 12 pas atau tidak. Insiden pertama ialah saat Witan Sulaiman pada menit ke-27 dihentikan manuvernya merangsak ke kotak penalti Uzbekistan. Wasit yang memimpin jalannya laga, Sen Yin Hao, semula mengcall pelanggaran biasa dan memberikan tendangan bebas. Namun beberapa saat dia menghold keputusannya dan melakukan pengecekan via VAR. Setelah melakukan pengecekan VAR, justru tendangan bebas tidak diberikan kepada Garuda Muda dan justru bola untuk Uzbekistan. Sementara itu, Sintayong tampak tidak puas dengan keputusan wasit Sen Yin Hao yang membatalkan gol Muhammad Ferrari pada menit ke-65. Usai STY melakukan protes, Sen Yin Hao pun langsung memberikan teguran kepada pelatih asal Korea Selatan itu dengan kartu kuning. Double Sivakom Udom tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia di Piala Asia U23 ini. Sebab ia juga menjadi wasit VAR ketika tim berjulukan Garuda Muda itu kalah kontroversial 0-2 dari timnas Qatar U23, yakni dalam partai pertama grup A Piala Asia U23 ini. Skor tersebut dan keputusan yang terjadi juga serupa di laga Garuda Muda kontra Uzbekistan. Sebelumnya PSSI dan Sintayong sendiri sempat memprotes kepemimpinan sederet wasit yang merugikan Garuda Muda sejak laga perdana kontra Qatar. Kala itu Sintayong berharap wasit seperti itu tak layak memimpin laga sekelas Piala Asia U23. Dan kini di semifinal, semua hal ganjil terjadi lagi yang meruntuhkan mental perjuangan Timnas Indonesia U23. Keberhasilan Timnas Indonesia U23 tampil impresif di Piala Asia U23 2024 mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Terbaru 23 pengusaha secara sukarela memberikan dukungan berupa dana sebesar 23 miliar rupiah, yakni untuk Timnas Indonesia. Sumbangan dana tersebut diserahkan oleh para pengusaha Indonesia dalam suasana silaturahmi Kadin Komite Indonesia Tiongkok atau KIKT di The Langham Hotel Jakarta pada Minggu malam kemarin. Tidak direncanakan sebelumnya, aksi sumbangan dari 23 pengusaha nasional ini dilakukan secara mendadak, di mana setiap pengusaha menyumbangkan dana sebesar 1 miliar rupiah. Marwar Sirait memimpin penggalangan sumbangan yang disaksikan oleh Ketua KIKT, Garibaldi Boy Thohir. Marwar yang dikenal dengan nama ARA menggarisbawahi pentingnya semangat gotong royong dalam mendukung Timnas Indonesia U23. Ketum PSSI Erick Thohir sendiri lantas menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan tersebut. PT Liga Indonesia Baru atau LIB akan menunggu hasil Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 untuk menentukan jadwal Championship Series Liga 1 musim 2023-2024. Setidaknya terdapat 3 opsi penyesuaian jadwal yang telah dirancang pihak operator. Sebab usai mencapai babak semifinal, setidaknya Garuda Muda akan bertanding hingga 2 Mei mendatang.
Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus pun menjelaskan situasi tersebut mendorong PT LIB untuk menyesuaikan jadwal babak Championship Series, yakni agar tidak mengganggu persiapan dan fokus skuad Garuda Muda di ajang tersebut. Kompetisi Liga 1 2023-2024 sendiri akan memasuki pekan ke-34. Itu artinya pekan terakhir pada babak regular series yang akan digelar akhir April ini. Sejauh ini telah ada 3 klub yang memastikan diri lolos ke babak Championship Series, yaitu Borneo FC Samarinda, Persib Bandung, dan Bali United FC. Sementara satu slot sisa masih menjadi rebutan Madura United FC, PSIS Semarang, dan Dewa United FC. Daryl Verdong selaku kakak dari fullback kiri NEC Nijmegen yang digadang-gadang segera memperkuat timnas Indonesia Calvin Verdong membuat postingan mengejutkan. Di akun Instagramnya @darylverdong1 memberikan informasi bahwa dirinya tengah berada di dalam pesawat. Ia pun menulis off to Indonesia yang menegaskan pria yang berprofesi sebagai petarung ini akan menuju ke tanah air. Hal itu pun menimbulkan spekulasi bahwa Calvin Verdong juga ikut ke Indonesia bersama Daryl Verdong. Peluang Calvin Verdong mengikuti sang kakak ke Indonesia sangatlah besar, sebab klub fullback kiri 27 tahun itu NEC Nijmegen akan libur dalam 1 minggu ke depan. Karena itu tidak heran jika pada esok atau lusa Calvin Verdong akan bersalaman dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya Calvin Verdong terang-terangan sudah membuka hati untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Calvin Verdong sendiri berpotensi dapat memperkuat timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Dua laga itu sangat krusial, mengingat akan menentukan lolos atau tidaknya timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Vietnam dikabarkan sudah memiliki juru taktik baru usai mendepak Philippe Troussier dari kursi pelatih. Sosok yang bakal mendukangi skuad Golden Star Warriors adalah pelatih asal Korea Selatan, yakni Kim Sang-sik. Sebelumnya, Kim Sang-sik menangani tim papan atas Liga Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors dan akan mengikuti jejak Park Hang-seo. Melansir dari media Vietnam Soa.vn, penunjukan Kim Sang-sik sebagai pelatih baru sebagai upaya yakni untuk menghidupkan kembali tim Vietnam setelah serangkaian pertandingan yang gagal di bawah asuhan pelatih Philippe Troussier, terutama usai menelan kekalahan beruntun atas timnas Indonesia. Menurut informasi dari KBS News, pelatih Kim Sang-sik telah melakukan pertemuan dan sepakat untuk menandatangani kontrak dengan VFF. Ia diperkirakan akan bekerja bersama tim Vietnam selama 2 tahun atau tepatnya hingga Maret 2026. Respon berbeda ditunjukkan oleh Nathan Joaon ketika diminta para penggawa Garuda Muda untuk berjoget pada perayaan ulang tahun Komang Teguh. Nathan yang dikenal cool terlihat panik ketika diminta berjoget di hadapan pemain lain. Ivar Jenner yang duduk di sebelah Nathan Joaon pun meledek sang sahabat. Ivar Jenner menggerak-gerakkan tangannya, tanda meminta Nathan Joaon untuk berjoget. Namun alih-alih berjoget, Nathan Joaon justru menendang kursi Ivar Jenner. Tak cuma pemain yang diminta berjoget, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong pun juga diminta bergoyang. Pelatih 53 tahun itu yang dikenal super aktif langsung berjoget di hadapan personel Garuda Muda. Terlepas dari hal itu, kebersamaan para penggawa Garuda Muda patut diapresiasi lantaran telah menunjukkan perjuangan keras di semifinal Piala Asia U23 kontra Uzbekistan. Sintayong dikabarkan menerima gaji sebesar 23,6 miliar rupiah per tahunnya atau naik sebesar 8,3 miliar rupiah per tahunnya usai mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Jika dirata-rata gaji Sintayong per bulan mencapai 2 miliar rupiah. Meski punya gaji yang fantastis, tapi beberapa waktu yang lalu publik sempat dibuat menangis ketika melihat HP milik Sintayong. Penampakan HP Sintayong itu terlihat dalam video yang dibagikan oleh penerjemah Jong Seok-seo saat mengunggah momen sang pelatih bersantap malam dengan nasi tumpeng bersama Dubes Indonesia untuk Qatar. Di video yang diunggah di akun TikToknya itu terlihat Sintayong tampak antusias ketika disuguhkan nasi tumpeng. Ia pun mengabadikan momen langka tersebut menggunakan HP miliknya. Sontak penampakan HP milik Sintayong itu pun langsung menuai beragam komentar netizen. Tak sedikit warganet tanah air yang prihatin namun juga mengapresiasi kesederhanaan pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.